Padang selalu di hati, karena yang ada di hati ada di Padang. Nah itu dia teman, kata-kata yang sering banget muncul di FYP aplikasi TikToknya teman ya. Padang bukanlah provinsi, ingat loh ya, bukan provinsi, tetapi ibu kota provinsi Sumatera Barat. Kota ini merupakan yang terbesar di pantai barat Pulau Sumatera dengan luas wilayah sekitar 693,66 km persegi. Kota ini dikelilingi dengan perbukitan yang memiliki ketinggian mencapai 1.853 meter di atas permukaan laut. Kota ini awalnya merupakan daerah perkampungan nelayan yang kemudian berkembang menjadi pelabuhan yang ramai pada zaman VOC. Nah, sekarang Padang menjadi kota besar dan ibu kota yang terkenal di Indonesia. Di samping sejarah singkat tersebut, Padang memiliki beberapa fakta yang mungkin belum semuanya diketahui oleh orang-orang dari luar Sumatera. Nah, penasaran apa saja fakta-fakta tersebut? Yuk tonton video sampai habis ya, dan jangan di-skip-skip menontonnya. Tapi seperti biasa sebelum kita tonton videonya sampai habis, mohon dukungan dari teman semua untuk support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe untuk yang belum subscribe. Like dan komennya juga jangan sampai lupa. Serta jika menurut teman video ini menarik dan bermanfaat, bantu kami untuk share ke sosial media yang teman punya, agar channel ini bisa semakin berkembang dan pembahasan kita tentang Sumatera Barat akan semakin luas lagi. Dan selamat datang di akun channel Kreatif Hamdi. Sembilan fakta menarik Kota Padang. 1. Pintu gerbang barat Indonesia Samudra Hindia. Kota Padang menjadi ibu kota gerbang bagi negara-negara yang berada di wilayah Samudra Hindia. Ibu kota Provinsi Sumatera Barat ini telah diresmikan menjadi gerbang Indian Ocean Rim Association atau disingkat IORA atau Asosiasi Negara-Negara Kawasan Samudra Hindia. Pantai Padang adalah salah satu lokasi wisata yang memiliki simbol dari gerbang IORA, yaitu berupa petunjuk arah yang berdiri tepat di pinggir bibir Pantai Padang. Nah, simbol tersebut menunjukkan 21 negara peserta asosiasi beserta dengan arah dari titik pandang Kota Padang. 2. Punya angkot yang unik. Dengan hadirnya angkot di Kota Padang, hal ini membuat citra buruk yang selama ini dibawakan oleh angkutan umum mulai menipis. Karena jika biasanya fasilitas angkutan umum selalu tidak bagus, yaitu sopirnya seringkali membuat penumpang yang berdesak-desakan dan tarifnya tidak sesuai, namun ini berbeda sekali dengan angkutan umum yang ada di Kota Padang, Sumatera Barat. Alih-alih terlihat buruk, angkutan umum di Padang justru terlihat menakjubkan dan keren. Dengan inovasi yang dilakukan oleh sang supir, hal ini membuat angkot tersebut menjadi lebih unik, ikonik, dan memiliki daya tarik tersendiri bagi penumpang. Dilihat dari desain eksteriornya sendiri, sengaja dibuat sekeren mungkin dengan bantuan campuran warna airbrush yang menarik, di mana desainnya tersebut dilengkapi dengan stiker dan tulisan yang unik. Selain itu, angkot ini juga menimbulkan kesan sporty dengan cara membuat kendaraannya terlihat lebih ceper, lengkap dengan berbagai macam warna velg yang menarik. Sementara itu di bagian belakang dan sampingnya ada sayapnya, sehingga tampilan desain mobil ini menjadi tampil lebih sporty. 3. Tak ada rumah makan Padang. Rumah makan Padang yang sering ditemui di berbagai penjuru daerah justru tak bisa ditemukan di Padang. Hanya ada 3 jenis rumah makan yang ada di Padang yang menjual beberapa menu serupa, yaitu rumah makan Ampera, nasi kapau, dan restoran. Biasanya ketiga rumah makan tersebut memiliki ciri khas tersendiri, yakni dalam segi harga, cara penyajian, penataan lauknya, dan lain sebagainya. Ampera atau singkatan dari Amanat Penderitaan Rakyat dicirikan lewat makanan yang ditata di rak kaca. Pembeli tinggal tunjuk yang mau dibeli. Mirip seperti rumah makan Padang di kota-kota lain, dan harganya pun relatif lebih murah. Sedangkan di rumah makan nasi kapau, lauknya ditempatkan di wadah besar dan disusun di atas meja bertingkat seperti tangga. Lalu kalau restoran yang biasanya membeli makanan yang dipesan berdasarkan buku menu yang tersedia. 4. Tidak ada Alfamart ataupun Indomaret. Tidak seperti kota-kota lainnya yang punyai banyak minimarket waralaba. Nah, Kota Padang tidak akan ditemukan yang namanya Alfamart ataupun Indomaret, karena ternyata toko retail raksasa tersebut tidak diizinkan oleh pemerintah daerah masuk ke Sumatera Barat. Nah, Pemda setempat memang melarang minimarket waralaba tersebut beroperasi, sebab ada kekhawatiran keberadaannya dapat mematikan keberadaan pedagang tradisional. Hal tersebut pernah dikemukakan oleh Bapak Mahyaldi Ansarullah yang pada waktu itu menjabat sebagai wali kota Padang, yang memastikan tidak akan memberikan izin kepada jaringan waralaba Indomaret ataupun Alfamart untuk membuka gerainya di kota Padang. Menurut dia, kehadiran kedua waralaba tersebut dapat merusak ekonomi daerah nantinya. Namun bukan berarti tidak ada minimarket sama sekali di kota Padang. Ada banyak juga minimarket, tetapi sifatnya milik perorangan.
5. Terdapat masjid tertua. Masjid Raya Ganting adalah masjid peninggalan abad ke-19 yang terletak di Kampung Ganting, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, Sumatera Barat. Tercatat sebagai masjid tertua di Padang dan salah satu masjid tertua di Indonesia. Cikal bakal masjid ini berawal dari sebuah surau di seberang Padang, daerah permukiman awal daerah sejarah Kota Padang. Arsiteknya yang mempresentasikan alkulturasi etnis-etnis yang ada di Padang dengan pengaruh neoklasik dari Eropa yang dominan pada bagian fasad. Berada di kawasan yang dulunya merupakan pusat kota, Masjid Raya Ganting sempat menjadi masjid terbesar di Minangkabau pada awal abad ke-20. Masjid ini telah berkontribusi dalam pengembangan dakwah Islam, menjadi tempat perdebatan wacana keislaman di Minangkabau, hingga berperan dalam masa genting saat Sumatera Barat diduduki oleh tentara Jepang. Pamornya meredup pasca pergolakan Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia atau PRRI, disusul kehadiran masjid besar baru seperti Masjid Nurul Iman dan Masjid Taqwa Muhammadiyah. Masjid Raya Ganting terpelihara dengan baik walaupun sempat mengalami kerusakan akibat gempa bumi pada tahun 2005 dan 2009. Masjid ini telah ditetapkan sebagai cagar budaya oleh pemerintah Indonesia. 6. Mempunyai universitas tertua di luar Pulau Jawa. Selain sangat kaya dengan keindahan pantainya, Padang juga sudah dikenal dengan kualitas pendidikan yang terbaik dan bermutu. Banyak dari berbagai masyarakat yang berasal dari daerah lain di Indonesia yang datang ke Kota Padang untuk mengenyam pendidikan. Ada banyak perguruan tinggi yang terdapat di Kota Padang dengan kualitas yang sudah tidak diragukan lagi. Salah satunya adalah Universitas Andalas atau yang biasa disingkat dengan UNAN. Adalah sebuah perguruan tinggi negeri terkemuka yang terletak di Kota Padang, Sumatera Barat. Nah, tahukah teman, universitas ini merupakan universitas tertua di luar Pulau Jawa yang dibuka secara resmi pada tanggal 23 Desember 1955 oleh Wakil Presiden Muhammad Hatta. Pada saat itu, UNAN adalah universitas keempat yang diresmikan oleh pemerintah Indonesia. Data yang dirilis oleh Kemenristekdikti RI menempatkan UNAN sebagai kampus terbaik di Sumatera sekaligus berhasil menembus peringkat ke-11 nasional. 7. Asal-usul nama Padang. Setidaknya ada 3 versi terkait asal-usul nama kota Padang yang kita kutip dari padangkita.com. Pertama, Padang sebagai suatu wilayah yang luas. Dalam suku sejarah Kota Padang yang disusun oleh Mardana Sofwan dan kawan-kawan menyatakan jika Padang berarti sesuatu daratan yang luas. Hal ini merupakan deskripsi dari alamnya yang terdiri dari atas daratan rendah yang luas dan dikelilingi oleh perbukitan yang tidak begitu tinggi, serta beberapa wilayah yang berbatasan langsung dengan Samudra Hindia. Sementara itu, Akhir Martua Harahap, peneliti dari Universitas Indonesia, mengatakan penamaan Kota Padang terbilang unik. Berbeda dari kota-kota lainnya yang ada di Indonesia yang berasal dari nama kampung atau bentang alam di wilayah tersebut. Misalnya saja Semarang dan Surabaya yang berasal dari nama sebuah sungai, serta Bandung dan Medan yang berasal dari nama sebuah kampung. Namun, Padang tidak mengambil nama Muaro atau Batangarau, melainkan nama bukit. Diungkapkannya jika nama Padang mengacu pada nama Gunung Padang atau sebuah bukit rendah yang ada di selatan Padang. Hal ini mengacu pada kebiasaan VOC Belanda saat menamakan pos perdagangan baru, ditandai dengan pembangunan kastil atau benteng. Dalam hal ini, VOC membangun benteng Fort Padang pada tahun 1700 sampai dengan 1709. Penamaan benteng Fort Padang mengacu pada nama tempat didirikannya benteng, yaitu Gunung Padang. Nama tersebut kemudian diadopsi menjadi nama ibu kota, seperti halnya Belanda memberikan nama Fort de Kock yang berasal dari nama benteng untuk kota Bukit Tinggi. Versi lain, nama Padang berasal dari kata pedang. Dicatat Colombijin dalam buku Paco-Paco Kota Padang. Nama Padang diberikan oleh perantau. Menurut sejarah lisan atau tambu, Kota Padang awalnya dihuni oleh perantau Minangkabau jauh sebelum orang Aceh datang. Dari perantau yang pertama datang menemukan meriam kecil, pisau serpian porselin dengan tulisan bahasa Arab La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, dan sebuah pedang. Nah, kata pedang kemudian menjadi nama tempat ditemukan benda-benda tersebut. 8. Mempunyai garis pantai sepanjang 84 km. Kota Padang terletak di pesisir pantai barat Pulau Sumatera dengan garis pantai sepanjang 84 km. Luas keseluruhan Kota Padang adalah sekitar 694,96 km persegi. Dan lebih dari 60% dari luas tersebut atau sekitar 434,63 km persegi merupakan daerah perbukitan yang ditutupi hutan lindung, sementara selebihnya merupakan daerah efektif perkotaan. Dengan sangat panjangnya garis pantai yang dimiliki Kota Padang, tidak heran Padang banyak memiliki wisata pantai yang sangat indah. Sebut saja Pantai Muaro Padang, Pantai Bungus, Pantai Jambak, Pantai Nirwana,
Pantai Air Manis yang juga merupakan tempat objek wisata cerita legenda Malin Kundang, dan masih banyak pantai indah lainnya yang ada di Kota Padang. 9. Punya jembatan yang namanya diambil dari kisah yang melegenda. Satu lagi yang paling ikonik dari Kota Padang adalah Jembatan Siti Nurbaya. Adalah jembatan yang membentang sepanjang 156 meter di atas Sungai Batangharo, Kota Padang, Sumatera Barat. Jembatan ini menghubungkan pusat kota dengan seberang Padang. Mengambil namanya dari novel klasik Siti Nurbaya dari karya Marzuli, sebuah novel yang sangat terkenal bahkan sampai sekarang. Jembatan ini adalah akses menuju Gunung Padang, salah satu latar tempat Siti Nurbaya. Dibangun sejak tahun 1995, pembangunan jembatan menghabiskan biaya sekitar 19,8 miliar dari anggaran pemerintah daerah dan pemerintah pusat, dibantu oleh Asian Development Bank. Penggunanya pun diresmikan pada pertengahan tahun 2002, ditandai dengan kehadiran pemeran drama televisi Siti Nurbaya, Kim Damsik, Novia Kolopaki, dan Gusti Randa. Nah, itu dia teman, fakta menarik dari Kota Padang. Gimana menurut pendapat teman? Silakan tulis di kolom komentar ya. Atau ada mungkin fakta menarik lainnya dari teman, silakan juga tulis di kolom komentar. Dan sebelum kita close video ini, seperti biasa kita ingat kembali untuk support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe, like, dan komennya. Serta bantu kami untuk share ke sosial media yang teman punya, agar channel ini bisa semakin berkembang dan pembahasan kita tentang Sumatera Barat ataupun Minangkabau akan semakin luas lagi. Dan tonton juga video menarik lainnya yang ada di channel ini. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video selanjutnya dan jangan lupa bahagia. Bye-bye.